Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nirwan Firdausi hendak menjawab soal-soal di kuis satu metode eksplorasi geofisika. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang didapatkan dari metode resistivitas, metode gelombang permukaan, serta metode mikrotremor. Yang pertama akan saya jelaskan metode resistivitas. Metode ini memanfaatkan parameter resistansi atau sifat menghambat arus dari sebuah benda jika dikenakan sebuah potensial. Resistansi sendiri bergantung dari luas dan panjang atau bentuk geometri serta jenis bahannya itu. Sehingga rumusnya sendiri adalah R sama dengan Rho L per A. Jika kita gunakan atau cari untuk rho atau resistivitasnya maka dapat sebagai berikut. Sehingga dapat kita definisikan resistivitas sebagai resistansi yang telah dinormalisasi terhadap faktor geometrinya. Lalu mengapa resistivitas digunakan sebagai metode untuk mengukur jenis-jenis parameter batuan? Karena nilai resistivitas sendiri memiliki range yang cukup besar dibanding konduktivitas yang nilainya cukup kecil. Selain itu, pada dasarnya batuan adalah konduktor yang buruk, sehingga memiliki nilai resistivitas yang besar. Selain itu, arus listrik pada batuan disebabkan adanya fluida atau elektrolit yang mengisi pori-pori atau rekahan batuan. Selain kedua hal itu, resistivitas dari batuan juga ditentukan oleh kandungan lempung atau clay. Kandungan lempung ini biasanya memiliki nilai resistivitas yang cukup besar dibanding batuan yang lain. Selain itu, porositasnya cukup kecil. Lalu ada hukum Arsi, yaitu hukum yang menghubungkan antara resistivitas dengan porositas, saturasi, serta resistivitas air. Berikut contoh beberapa formasi batuan. Ada 6 jenis yang mana memiliki struktur yang berbeda-beda yang nantinya akan menyebabkan nilai resistivitas yang berbeda-beda. Konsep dasar dari resistivitas di sini kita asumsikan mediumnya homogen, sehingga nantinya arus dari sumber yang diinjeksikan ke tanah atau ke lapisan bumi akan menyebar secara radial. Lalu ada lingkaran-lingkaran ini menunjukkan permukaan yang ekipotensial. Berikut adalah skema sederhana dari pengukuran resistivitas, yang mana P di sini adalah elektroda potensial, lalu C di sini adalah elektroda arus. Adapun konfigurasi pengukurannya ada beberapa jenis. Yang pertama ada Wiener, Schlumberger, dipole, serta square. Yang mana keempat metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti metode Wiener memiliki resolusi vertikal yang cukup baik, sementara dipole tidak. Lalu untuk penetrasi kedalamannya Wiener tidak cukup baik, sementara dipole lebih baik. Jadi keempat metode ini disesuaikan dengan apa yang akan kita cari atau kebutuhan kita. Lalu ada yang namanya konsep resistivitas semu. Konsep resistivitas semu ini dimunculkan karena sebelumnya kita menganggap bahwa medium yang kita ukur tersebut memiliki nilai resistivitas yang sama atau homogen. Padahal pada kenyataannya
medium yang kita ukur, lapisan tanah yang kita ukur tersebut memiliki resistivitas yang tidak sama, sehingga ada yang namanya resistivitas semu, yaitu ketika kita mengukur, maka yang terukur sebenarnya adalah total dari resistivitas masing-masing lapisan, sehingga untuk mencarinya bisa digunakan beberapa cara. Lalu pengukuran resistivitas semu bisa dicari dengan fungsi posisi atau fungsi spasi elektroda. Di semakin jauh jarak antara elektroda, maka kedalaman yang dapat dijangkau semakin besar, sehingga untuk mencari, misal kita mau mengukur lapisan yang pertama, maka kita gunakan jarak antar elektroda yang kecil. Setelah itu jika kita ingin lebih dalam, maka tinggal kita lebarkan saja jaraknya. Selain ada konfigurasi yang berbeda tadi, ada 4 jenis teknik pengukuran metode resistivitas, yaitu VES, Vertical Electrical Sounding, Mapping, Tomografi, dan Anisotropi. Yang pertama adalah mapping. Pada mapping ini yang kita variasikan adalah titik tengah dari kedua elektroda yang kita gunakan. Hasilnya adalah sebagai berikut, yang mana nanti merupakan variasi horizontal. Jadi karena yang kita variasikan titik tengahnya, maka akan misal pertama kita mengukur di sini, maka selanjutnya kita pindah ke sini hingga nanti sampai ke titik ini. Nanti datanya dapat sebagai berikut. Ada anomali atau perbedaan resistivitas di sini, maka ada perbedaan atau ada material yang kita cari. Lalu untuk VES, yaitu yang divariasikan adalah spasi pengukuran, sehingga nanti data yang didapat adalah perbedaan kedalaman, karena seperti tadi spasi dari elektroda akan mempengaruhi kedalaman yang dapat kita ukur. Setelah itu ada teknik tomografi. Teknik tomografi ini memvariasikan kedua hal sebelumnya, yaitu titik tengah dan jarak spasi, bahkan bisa juga memvariasikan waktu pengukuran, sehingga nanti didapat data berupa 2, 3, atau 4 dimensi. Jadi pertama kita ukur dengan spasi yang kecil dari ujung ke ujung, lalu makin besar, dan setelah itu juga bisa dengan variasi waktu sehingga dapat grafik 4 dimensi. Lalu yang terakhir ada teknik anisotropi, yaitu menggunakan variasi antara sudutnya. Jadi misal pertama kita ukur seperti ini, nanti perlahan kita putar berapa derajat hingga nanti membentuk lingkaran. Nanti didapat data sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode gelombang permukaan. Metode ini digunakan ada beberapa alasan. Yang pertama, 70% energi gelombang seismik ialah gelombang permukaan. Yang kedua, pengukurannya mudah. Pengukuran gelombang permukaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang Rayleigh, yaitu gelombang primer dan sekunder komponen vertikal, serta gelombang Love atau gelombang sekunder komponen horizontal. Gelombang Rayleigh dapat diukur dengan geofon vertikal dan horizontal, sementara gelombang Love diukur dengan geofon horizontal. Lalu ada sifat dispersif dari gelombang permukaan ini, yaitu sifat
dispersif tersebut adalah adanya perbedaan panjang gelombang atau perbedaan frekuensi ketika dia melewati medium dengan densitas atau hambatan yang berbeda. Berikut adalah gambar dari gelombang Rayleigh dan gelombang Love, di mana Y adalah arah propagasinya dari gelombang Rayleigh, lalu gerak partikelnya adalah melingkar sebagai berikut. Lalu untuk gelombang Love, untuk arah rambat yang sama pada sumbu Y, gerak partikelnya berada pada sumbu X, yaitu ke kiri dan kanan. Langkah-langkah dalam eksplorasi geofisika dengan metode gelombang permukaan ada 3, yaitu yang pertama, akuisisi data. Setelah itu data diproses untuk mencari fase kecepatan fasenya, lalu diinversi atau diinterpretasikan. Pengukuran gelombang permukaan ada 2 jenis, yaitu aktif dan pasif. Pengukuran aktif kita menggunakan sumber getaran atau kita injeksikan. Lalu untuk pengukuran yang pasif kita tidak menggunakan sumber atau generator getaran. Contoh dari pengukuran yang pasif ini adalah mikrotremor. Untuk bentuk pengambilan datanya ada beberapa macam sebagai berikut. Untuk yang aktif dan ini yang pasif. Lalu setelah diakuisisi datanya, kita lakukan pengolahan data sebagai berikut, bisa menggunakan MASW atau REMI. Adapun untuk pengukuran aktif dan pasif memiliki keuntungan sendiri-sendiri, di mana pengukuran aktif lebih cocok digunakan untuk frekuensi yang tinggi. Lalu pengukuran yang pasif digunakan untuk frekuensi yang rendah. Adapun aplikasi dari pengukuran gelombang permukaan adalah untuk menilai bahaya amplifikasi, mengidentifikasi zona lemah longsor, dan mengidentifikasi saturasi fluida. Selanjutnya ada metode mikrotremor. Mikrotremor sendiri merupakan salah satu bentuk yang sudah kita bahas sebelumnya pada gelombang permukaan, yaitu metode pengukuran gelombang pasif, yaitu tanpa menggunakan sumber atau generator getaran. Adapun penyebab dari energi atau getaran yang ada pada mikrotremor bisa dikarenakan gelombang samudra, gangguan meteorologi, angin, getaran vulkanik, dan aktivitas urban dengan frekuensi sebagai berikut. Lalu untuk noise pada pengukuran mikrotremor ada 3, yaitu local transient noise yang ditunjukkan pada data dengan garis yang panjang sebagai berikut. Lalu ada stationary narrow band noise, yaitu naik turun namun kecil sehingga perlu di zoom untuk melihat naik turunnya, namun secara garis besar tidak terlalu terlihat. Adapun aplikasi dari mikrotremor adalah untuk asesmen mikrozonasi gempa bumi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diterima oleh daerah tersebut jika terjadi gempa bumi. Selain itu, untuk mengukur resonansi tanah dan bangunan dengan melalui frekuensi natural,
identifikasi zona lemah longsor, serta identifikasi posisi hidrokarbon. Konsep frekuensi natural dan amplifikasi dari mikrotremor dapat diturunkan dengan menggunakan konsep gelombang pada umumnya, yaitu ketika gelombang melalui medium dengan perbedaan impedansi yang berbeda, maka akan ada komponen yang diteruskan dan komponen yang dipantulkan. Jika digunakan Jika perbedaan antara impedansi antara basement dan sedimen cukup besar, maka nantinya jumlah yang diteruskan akan lebih banyak atau jauh lebih banyak daripada yang dipantulkan. Lalu untuk mencari frekuensi natural dari sedimen dapat digunakan konsep pipa organa terbuka sebagai berikut. Nantinya dapat frekuensi natural berhubungan dengan tebal lapisan sedimen. Lalu dalam pengukurannya ada beberapa alat yang diperlukan, yaitu alat pengukur mikrotremor, kompas untuk menentukan arahnya, lalu ada GPS untuk menentukan lokasi, serta sumber tegangan bisa berupa aki. Setelah data didapat, data diolah dengan menggunakan software. Ini sebagai penurunannya, namun dalam praktiknya kita tidak perlu atau tidak harus menggunakan perhitungan yang rumit ini karena sudah ada aplikasinya. Nantinya data yang dapat akan dianalisa dengan menggunakan metode HVSR atau Horizontal to Vertical Spectral Ratio, yaitu membandingkan antara komponen horizontal dari gelombang dengan komponen vertikalnya. Lalu dari metode tersebut akan didapat nilai amplifikasi serta frekuensi natural. Dari kedua komponen ini nanti kita bisa mendapatkan nilai indeks kerentanan tanah. Yang nantinya indeks kerentanan tanah ini yang menunjukkan seberapa besar pengaruh dari getaran atau gempa bumi misalnya terhadap daerah yang dilewatinya. Berikut adalah data yang didapatkan ketika melakukan pengukuran mikrotremor. Dari data mentah ini, kita ambil data yang tidak ada atau memiliki sedikit noise. Pakai berikut. Lalu akan didapat grafik seperti ini, di mana pada grafik ini menunjukkan pada frekuensi berapa nilai yang paling besar lah. Nilai yang paling besar ini adalah frekuensi natural dari daerah yang kita ukur. Berikut interpretasi data, misalnya pada mikrozonasi daerah Yogyakarta. Selain untuk mikrozonasi atau asesmen gempa bumi, mikrotremor juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi partikel hidrokarbon, di mana daerah yang mengandung partikel hidrokarbon akan memiliki frekuensi natural yang cukup tinggi, yaitu di atas 2,4, serta perbandingan vertikal dan horizontalnya berada di antara 160 sampai 500. Untuk penyelesaian matematisnya menggunakan model sebagai berikut. Sekian penjelasan metode mikrotremor. Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua adalah 3 permasalahan di sekitar yang dapat diselesaikan dengan
metode yang telah dipelajari. Yang pertama adalah permasalahan tentang mitigasi bencana, misalnya bencana gempa bumi. Dengan metode mikrotremor pada gempa bumi, parameter yang dominan adalah gelombangnya atau mekanik, sehingga dapat digunakan metode mikrotremor maupun metode gelombang permukaan. Misal dengan metode mikrotremor kita bisa mengukur indeks kerentanan dari suatu daerah yang mana menunjukkan seberapa besar pengaruh dari gempa bumi terhadap daerah tersebut. Jika nilai indeks kerentanan tanahnya besar atau daerah tersebut akan terdampak besar jika misalnya ada gempa bumi, maka sebaiknya daerah tersebut tidak digunakan atau mencari daerah lain dengan nilai indeks kerentanan tanah yang rendah agar cenderung aman. Yang kedua adalah tanah longsor. Pada tanah longsor, parameter yang dominan bisa dengan porositas, yang mana porositas itu sendiri berhubungan dengan resistivitas seperti ditunjukkan oleh hukum Archie sebagai berikut, di mana porositas berbanding terbalik dengan resistivitas dari suatu lapisan, karena makin besar porositasnya, maka tanah-tanah itu akan cenderung untuk mengalami deformasi atau perubahan struktur mengisi porositasnya ketika ada sebuah trigger seperti gempa bumi atau aktivitas-aktivitas manusia. Jadi dengan menggunakan metode resistivitas nanti akan didapat nilai resistivitas lapisannya. Jika resistivitas lapisannya kecil, maka daerah itu bisa diinterpretasikan rawan mengalami tanah longsor karena daerah itu bisa diperkirakan memiliki nilai porositas yang cukup besar. Setelah itu, permasalahan yang dapat diselesaikan dengan ketiga metode ini adalah permasalahan pada tambang atau eksplorasi minyak bumi, dalam hal ini hidrokarbon, di mana bisa digunakan metode mikrotremor untuk menentukan daerah mana yang berpotensi untuk memiliki atau ada bahan tambang hidrokarbon di dalamnya. Mengapa metode ini penting? Karena mikrotremor cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, dengan metode yang murah itu, maka ongkos untuk tambang dapat dikurangi sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan penambang jadi lebih besar. Dengan metode hidrokarbon tersebut, nanti yang didapatkan atau yang parameter yang kita gunakan adalah frekuensinya, yaitu kita mencari daerah dengan frekuensi natural yang besar lebih dari 2,4 serta parameter perbandingan vertikat maupun lain sebagai berikut. Sekian tiga permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode-metode yang telah kita pelajari.
Terima kasih.